ini setiap kami Tuhan, jiwa kami haus akan hadirat-Mu Tuhan. Hati kami lapar akan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang memulihkan, kasih-Mu menyembuhkan, kasih-Mu yang memuaskan setiap kami Bapa. Baik saat ini kami percaya Engkau ada tengah-tengah kami. Percaya Engkau ada, percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Pribadi-Mu yang ku perlu, hadirat-Mu memuaskan jiwaku. Kau yang ku rindu, Kau yang ku perlu Tuhan. Bagai tanah kersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Di dalam-Mu Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, pribadi yang mengasihiku, menerimaku apa adanya, hanya Kau Tuhan. Makasih Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bersekutu untuk belajar kebenaran firman Tuhan dalam program Lilin Kecil. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat satu hari yang luar biasa yang Engkau anugerahkan buat kami. Pagi hari ini kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh merenungkannya Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu ini Tuhan dapat menjadikan setiap kami lilin Tuhan, yang walaupun kecil dapat menerangi sebuah ruangan yang gelap. Terima kasih banyak Bapa. Mari ya Allah Roh Kudus, kami percaya setiap kami boleh sama-sama dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu ini.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita mau sama-sama baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya kepada Gideon, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah perkasa. Jawab Gideon kepadanya, kepada Tuhan, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Latar belakang dari kisah ini adalah di mana pada waktu itu bangsa Israel dijajah oleh orang Midian. Kenapa? Karena sebagian besar dari mereka sudah melupakan perbuatan Tuhan yang baik selama Tuhan menuntun mereka dari padang gurun untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Begitu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, rupanya kenikmatan, rupanya segala berkat yang mereka alami justru membuat mereka lupa kepada Tuhan, sehingga ada satu momen di mana mereka harus mengalami namanya penderitaan dan aniaya yang disebabkan oleh orang Midian di kala itu. Tetapi Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu Dia ingin menyelamatkan umatnya. Hari-hari ini seringkali kadang-kadang saat kita mengalami hal-hal yang enak, hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang kita anggap kenyamanan dalam kehidupan kita, itu malah justru membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita kadang-kadang lupa sama kebaikan-kebaikan Tuhan, dan akhirnya kita justru malah meninggalkan Tuhan. Kita tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi kita menyembah kenikmatan-kenikmatan dan harta-harta dan kemewahan dan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan tentunya itu sangat menyakiti hati Tuhan. Seperti yang terjadi pada masa itu, bangsa Israel menyakiti hati Tuhan karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, apapun yang kita alami saat-saat ini, pastikan kita tidak sedang menyakiti hati Tuhan. Karena pada saat kita melakukan hal tersebut, tentunya akan datang satu masa di mana kita akan mengalami penderitaan yang berat dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, Dia bukan Tuhan yang jahat. Dia tetap Tuhan yang ingin kita kembali lagi. Itulah yang Tuhan lakukan pada waktu itu. Dia ingin orang Israel kembali untuk menyembah Dia, memuji Dia. Maka Dia utus seorang malaikat kepada satu orang muda yang bernama Gideon. Gideon ini bukan orang yang hebat, bukan orang yang terkenal di masa itu. Mungkin dia juga orang yang memiliki rasa kepercayaan diri yang kurang, sehingga pada saat Tuhan menyumpai Gideon dan Tuhan berfirman kepada Gideon dan mengatakan, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Gideon justru kaget dan dia memandang kepada dirinya dan bertanya, dan balik bertanya, apanya yang gagah perkasa, apanya yang hebat? Karena apa? Karena fakta dan kenyataannya tidak seperti apa yang Tuhan katakan. Kalau engkau bilang kami gagah perkasa, Tuhan, seperti Gideon mengatakan kepada Tuhan, lihat kehidupan kami dijajah oleh orang Midian. Di manakah kebesaran Tuhan pada waktu kami keluar dari Mesir dan di padang gurun Tuhan sertai kami, yang diceritakan oleh nenek moyang kami. Nah, banyak dari setiap kita pada saat kita masuk di dalam musim-musim yang berat, di dalam penderitaan, dalam pergumulan, persoalan, seringkali justru pada waktu Tuhan datang mau menolong kita, Tuhan datang memakai kita, bahkan untuk menolong banyak orang, kita kembali bertanya kepada Tuhan, kita kembali meragukan Tuhan, kayaknya nggak mungkin deh Tuhan, lihat aja kondisiku seperti ini, kayaknya nggak mungkin deh Tuhan untuk engkau pakai aku, keuanganku berantakan, keluargaku pun berantakan, kehidupanku pun bukan orang yang baik, bukan orang yang benar. Tuhan, masih banyak orang yang suci di luar sana, kenapa engkau nggak pakai mereka? Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, apapun keberadaan kita saat ini, apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan rindu memakai setiap kita untuk menjadi alatnya, untuk membawa kemuliaan buat nama Tuhan dan menyelamatkan hidup banyak orang. Singkat cerita, sekalipun Gideon pada awal meragukan Tuhan, namun di dalam perjalanannya, Gideon akhirnya berani mengambil langkah. Saat ini Bapak Ibu, jangan pernah ragukan Tuhan. Pada saat kita menyaksikan tayangan ini,
itu berarti Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan saya. Tuhan ingin mengatakan bahwa, hai engkau, anakku yang gagah perkasa, bangkitlah. Percayalah aku menyertai engkau, bahwa bersamaku engkau cakap melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil. Mari saudara, ambil satu langkah. Tidak perlu kita berlari, tidak perlu kita tergesa-gesa, tidak perlu kita melakukan hal-hal yang menurut kita wow gitu loh. Tetapi pagi hari ini ambil satu langkah maju ke depan untuk berani percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mau pakai saudara dan saya. Dan hari ini Tuhan akan pakai setiap kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk menyelamatkan justru bukan hanya diri kita, bukan hanya keluarga kita, tetapi orang banyak di sekitar kita. Karena kita adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Apapun keberadaan kita saat ini, itu tidak menghalangi Tuhan untuk memakai saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya mau mengambil langkah kecil? Bukan langkah yang besar, bukan langkah yang besar, tapi cukup satu langkah kecil untuk taat dan percaya kepada firman-Nya. Sebagaimana Gideon, sehingga Tuhan pada akhirnya bisa pakai Gideon dengan begitu luar biasa. Saat ini pun Tuhan akan pakai saudara saya dengan luar biasa untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang baik, Allah yang menginginkan setiap kita untuk datang kepadanya, memberkati kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita tutup dalam doa. Terima kasih banyak Bapa buat firman-Mu yang boleh menguatkan kami, buat firman-Mu Tuhan yang boleh membawa kami untuk lebih dekat, lebih intim dengan Engkau, untuk menyatakan kemuliaan dalam kehidupan kami. Seringkali kami merasa takut, kami merasa kecewa, kami merasa tidak percaya diri. Tetapi bersama dengan Tuhan kami percaya kami sanggup dan kami mampu. Hari ini kami akan memulainya bersama-sama dengan Engkau. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena Engkau sudah merhatikan kami berlimpah-limpah, sudah meluas darah kami, dan tangan-Mu ya Tuhan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Percaya bersama Tuhan kita dapat menjadi berkat. Amin.